Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Selamat pagi. Ya, bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bagaimana nih? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Bagaimana ketua kelas? Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah hadir semua. Oke, teman-teman. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku sekalian, ada yang tahu gak nih kita hari ini belajar tentang apa? Ada yang tahu? Yap, bener banget ya. Kita belajar tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional apa sih? Ada yang tahu nggak arti dari perdagangan internasional? Ada yang tahu? Oke, mungkin belum pada tahu kali ya. Nah, kalau misalkan ekonomi internasional, kalian tahu tidak? Ada yang tahu? Apa nih perbedaan dari ekonomi internasional dan perdagangan internasional? Kalian tahu? Silakan, Rizky dijawab. Ya, benar banget ya. Terima kasih Rizky yang sudah menjawab. Nah, yang dikatakan Rizky itu hampir benar ya. Ekonomi internasional itu adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan hubungan ekonomi antar negara. Nah, sedangkan perdagangan internasional itu aktivitas transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Sudah jelas ya bahwa ekonomi internasional itu ada cabang ilmu ekonominya, dan perdagangan internasional yaitu aktivitas transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Nah, perdagangan internasional juga dapat diartikan pula sebagai kegiatan apa? Ya, kegiatan tukar menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih ya, dengan tujuan keuntungan. Gitu ya teman-teman. Apakah sudah paham dari arti ekonomi internasional, perdagangan internasional? Apakah sudah paham? Alhamdulillah sudah paham ya semuanya. Selanjutnya ada manfaat dari perdagangan internasional. Nah teman-teman, tahu nggak sih manfaat dari perdagangan internasional itu apa aja? Ada yang tahu? Ada yang sudah baca semalam? Manfaat dari perdagangan internasional itu apa aja? Yap, bener banget ya. Ya, silahkan dijawab oleh Cynthia. Iya, bener banget ya. Manfaat perdagangan internasional itu bisa menjaga stabilitas harga, lalu menambah devisa negara. Yang ketiga, bisa memperluas lapangan kerja. Yang keempat, itu bisa transfer teknologi, lalu bisa memperluas pasar hasil produksi dalam negeri, dan yang keenam bisa meningkatkan kualitas produksi. Yang ketujuh, bisa meningkatkan daya saing di dunia internasional. Yang ke-8, bisa mempererat persahabatan antar negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya juga. Nah, banyak banget ya manfaat perdagangan internasional. Jadi kalau misalkan suatu negara itu tidak melakukan perdagangan internasional, kira-kira bisa rugi nggak ya? Dilihat dari manfaatnya nih tadi yang kita sebutkan. Yap, bisa dikatakan rugi ya kalau misalkan ada sebuah negara yang tidak melakukan perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional itu juga ada faktor pendorong kenapa terjadinya perdagangan internasional. Ada yang tahu nggak nih? Faktor pendorong atau faktor penyebab adanya perdagangan internasional. Ada yang tahu?
Ada yang tahu nggak nih? Oke, ibu mau tunjuk aja kali ya. Dari cowoknya dulu nih. Silakan Rehan dijawab, apa faktor pendorong? Boleh nih disebutin satu aja juga nggak apa-apa. Ya, bener banget ya. Terima kasih Rehan sudah menjawab. Jadi tadi Rehan itu menjawab faktor pendorong perdagangan internasional, salah satunya yaitu perbedaan sumber daya alam. Ya, bener banget ya. Faktor pendorong perdagangan internasional itu adanya perbedaan sumber daya alam. Lalu yang kedua perbedaan sumber daya manusia juga. Bukan dari sumber daya alamnya juga, tapi bisa juga dari sumber daya manusianya. Lalu yang ketiga, ada keuntungan dari adanya spesialisasi. Maksudnya apa? Yaitu suatu negara yang sudah mampu membuat barang tertentu masih memungkinkan mendatangkan barang yang sama dari negara lain. Nah, hal ini disebabkan harganya itu lebih murah. Ya, lebih murah jika dibandingkan memproduksi barang yang sama di negaranya, gitu ya teman-teman. Lalu yang keempat itu adanya disebabkan oleh selera atau diferensiasi produk. Dan yang kelima adanya perbedaan teknologi. Nah, lalu yang keenam itu ada kemampuan negara memproduksi barang atau jasa. Lalu yang ke-8 adanya perbedaan gaya produksi. Dan yang terakhir ada perbedaan sosial dan kebudayaan. Nah, itu adalah faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional ya anak-anak. Nah, ada juga nih faktor penghambat, ya kan? Faktor penghambat perdagangan internasional. Apa aja sih kira-kira faktor penghambatnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nih? Faktor penghambat dari perdagangan internasional. Ya, benar banget ya, adanya kebijakan proteksi oleh pemerintah. Maksudnya apa? Yaitu setiap negara tentu saja ya berkewajiban itu melindungi diri dari berbagai kemungkinan yang dapat merugikan perekonomiannya. Dengan melindungi produksi dalam negeri itu diharapkan negara memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan internasional anak-anak. Nah, ada dua alasan kuat yang mendorong lahirnya kebijakan proteksionisme ini. Yang pertama yaitu untuk melindungi perekonomian domestik dari tindakan negara atau perusahaan asing yang tidak adil, dan melindungi industri domestik yang masih baru berdiri, gitu ya teman-teman. Jadi ada dua alasan yang kuat lahirnya kebijakan proteksionisme ini. Yang kedua yaitu faktor penghambat yang kedua ada apresiasi mata uang dalam negeri. Dan yang ketiga ada kualitas sumber daya yang rendah. Yang keempat itu ada perbedaan sistem pembayaran antar negara yang sulit dan risiko tinggi. Nah, yang kelima itu ada yang terjadi perang. Yang keenam itu proteksi wilayah regional ya teman-teman. Nah, yang terakhir juga ada jarak antar negara atau biaya transportasi yang mahal. Nah, itu ada faktor penghambat ya, yang kita sebutkan itu adalah faktor penghambat perdagangan internasional. Tadi sudah dijelaskan ya perbedaan dari ekonomi internasional. Lalu arti dari perdagangan internasional, lalu juga disebutkan ya manfaat mengikuti perdagangan internasional, ada faktor pendorong, faktor penghambat. Nah, ada juga nih teori perdagangan internasional. Ada apa aja teorinya? Yang pertama ada teori klasik. Nah, yang kedua itu ada teori modern. Nah, teori klasik ini dikemukakan oleh siapa? Ada yang tahu? Tokoh yang mengemukakan teori klasik, teori perdagangan internasional, yang teori klasik dikemukakan oleh siapa? Ada yang tahu? Yap, bener banget nih Putra ya. Dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Nah, teori klasik ini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Nah, yang kedua itu ada teori modern. Teori modern tahu nggak? Dikemukakan oleh siapa nih kira-kira? Ada yang tahu? Ya, bener banget ya. Teori modern itu dikemukakan oleh Bertil Ohlin pada tahun 1933.
dalam bukunya Interregional dan International Trade yang isinya didasarkan atas tulisan gurunya, yaitu Ellie Hasker. Oke, teman-teman, apakah sudah jelas? Sudah jelas? Ya, alhamdulillah sudah jelas ya. Sudah paham juga ya pastinya. Kalau misalkan ada yang belum paham, boleh ditanyakan saja. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Haidar. Oke. Apa ya? Pertukaran tentang teori keunggulan. Apakah sudah paham? Iya, alhamdulillah ya. Kalau sudah paham, oke anak-anak. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok ya. Kelompok berdasarkan nanti kita diskusinya dengan kelompok, yaitu bisa pembagian kelompoknya dengan cara kalian hitung dari sebelah kiri, hitung dari nomor 1 sampai 3. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lalu 1, 2, 3. Nah, jadi nanti yang angkanya sama itu satu kelompok ya. Oke, udah semua? Udah kebagian kelompoknya semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Berarti nggak ada yang ketinggalan kan? Berarti semuanya kebagian? Ya, bagus. Nanti ada tugasnya itu berupa kalian cari tentang kebijakan perdagangan internasional. Ya, ada kebijakan. Kelompok 1 itu menjelaskan kebijakan perdagangan internasional. Kelompok 2 itu menjelaskan tujuan kebijakan perdagangan internasional. Kelompok 3 yaitu menjelaskan alat pembayaran internasional. Oke, apakah sudah paham tugasnya? Sudah paham? Oke, alhamdulillah ya sudah paham. Oke anak-anak, materi hari ini sekian Ibu cukupkan. Oke anak-anak, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Ibu cukupkan saja sampai di sini saja ya. Semoga kalian selalu sehat, diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalian juga harus bisa menjaga kondisinya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.